banyak dus. Biar 20 Tanpa rasa sungkan, dia langsung mengulurkan tangannya untuk menutup mata Bimo dari belakang. "Sayang, kau sudah datang?" tanya Bimo sambil meraba telapak tangan wanita itu dengan lembut. Wanita itu ternyata Bella. Dia melepaskan tangannya yang menutupi mata Bimo, lalu beralih mengalung di leher pria itu dengan manja. "Terima kasih sudah menyiapkan semua ini untukku, sayang," ucap Bella. Kedua mata Bimo membulat sempurna. Dia terkejut saat mendengar suara wanita yang begitu familiar itu. Suara itu bukan milik Jenny, istrinya, tetapi milik sang kekasih gelapnya. Refleks Bimo pun menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya dia saat melihat Bella ada di sana sedang tersenyum manis kepadanya. "Bella, sedang apa kau di sini?" tanya Bimo dengan ekspresi terkejut. Kedua alis Bella mengerut dalam. Matanya menyipit melihat ekspresi terkejut Bimo saat melihatnya. "Aku? Bukannya kau yang meminta aku datang ke sini?" ujar Bella bingung. "Tapi aku tidak." Bimo tidak melanjutkan perkataannya. Saat ini dia benar-benar tidak mengerti dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Dia merasa tidak meminta Bella untuk datang menemuinya, karena malam ini Bimo ingin makan malam bersama istrinya. Bukan hanya Bimo, Bella pun merasa bingung. Mengapa Bimo tidak mengaku bahwa dirinya lah yang mengirim pesan untuk datang di restoran malam ini? "Aku tidak mengirimkan pesan apapun. Malam ini aku mau makan malam dengan Jenny," ucap Bimo. "Kalau bukan kau yang mengirimkan pesan, lalu siapa? Jelas-jelas itu nomor ponselmu," sahut Bella yang tidak terima disalahkan oleh kekasihnya itu. "Bentar lagi ke sini. Sebaiknya kau pergi dulu ya. Nanti kita bicarakan ini lagi," ucap Bimo. Dia meminta Bella untuk segera pergi dari sana karena takut Jenny akan melihatnya. Namun semua itu sudah terlambat. Jenny sudah ada di sana menyaksikan kebingungan yang tercipta di antara pasangan kekasih gelap tersebut. "Selamat malam." Bimo dan Bella langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka nampak sangat terkejut melihat Jenny sedang berjalan mendekatinya sambil tersenyum. "Jenny?" Bimo dan Bella menyebut nama wanita yang ada di hadapannya hampir berbarengan. Raut wajah mereka seketika berubah menjadi pucat bagai tak bernyawa. Ekspresi mereka saat ini seperti maling yang baru ketahuan oleh warga dan bersiap untuk dihakimi. Keduanya bergeming selama beberapa detik efek dari keterkejutannya. Jenny tersenyum tenang sambil menatap dua tersangka pelaku kejahatan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Hai," sapa Jenny ramah. "Kenapa ekspresi kalian seperti itu melihatku? Apa ada yang salah dengan penampilanku malam ini?" Jenny berpura-pura tidak tahu alasan keterkejutan sekaligus rasa takut yang nampak di wajah Bimo dan Bella. "Sayang, sebenarnya ini ada apa? Apa maksud semua ini?" tanya Bimo yang terlihat gugup. "Tidak ada maksud apa-apa. Aku sengaja memesan tempat ini karena aku ingin kita bisa menikmati makan malam yang romantis," ucap Jenny lembut dan tenang.
Bella berdehem untuk menghilangkan rasa canggung yang secara tiba-tiba menyeruak memenuhi ruangan tersebut. Kalau begitu, kalian lanjutkan acaranya. Aku kesini karena ingin bertemu dengan teman, tapi tidak sengaja melihat Pak Bimo ada di sini, ucap Bella berbohong. Jenny mengangguk ringan, lalu menghela napas panjang. Kemudian dia tersenyum manis kepada Bella yang nampak masih terlihat pucat. Jenny segera menahan kekasih suaminya yang hendak pergi dari sana. Teman yang mana yang kau maksud? Tanya Jenny. Bukankah kau datang ke sini karena membaca chat yang kukirim dari nomor Bimo? Sindir Jenny. Bimo dan Bella hampir secara bersamaan langsung terbelalak karena kaget. Ternyata Jenny orang yang telah mengirimkan pesan kepada Bella menggunakan nomor Bimo. Jadi kau, suara Bella tertahan di tenggorokan. Bimo dan Bella benar-benar tak menyangka akan berada di dalam situasi seperti ini. Ayo kita pulang, kita akan bicarakan ini di rumah, ajak Bimo kepada Jenny. Kenapa kita harus pergi sekarang? Tanya Jenny menolak dengan tenang. Aku sudah membayar semua ini dengan harga mahal. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, ucapnya lagi. Jenny, kau jangan begitu. Di sini banyak orang. Malu kalau sampai mereka melihat kita seperti ini, ucap Bimo. Kenapa harus malu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun di sini, ucap Jenny tenang. Mungkin maksudnya kau yang akan malu, karena setelah ini semua orang akan tahu kalau kau berselingkuh dengan sekretarisnya sendiri, sindir Jenny serius. Bimo menoleh ke arah Bella yang masih bergeming di tempatnya tanpa kata. Sebaiknya kau pergi dari sini, Bella, titahnya. Wanita itu mengangguk dan langsung berbalik ingin segera pergi. Namun niatnya kembali tertahan oleh Jenny yang tidak menginginkannya pergi. Aku tidak mengizinkanmu pergi dari sini, ucap Jenny dengan nada dingin. Kau pergi saja, perintah Bimo lagi kepada Bella. Aku bilang jangan pergi, seru Jenny serius. Jenny, kamu ini kenapa? Biarkan saja dia pergi. Masalah ini biar kita selesaikan tanpa melibatkan Bella. Dia tidak tahu apapun tentang masalah kita. Jenny tidak menggubris perkataan suaminya itu. Baginya jelas Bella turut serta dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Aku bilang duduk, titahnya serius. Bimo menghela napas berat. Dia menoleh ke samping melihat Bella, kemudian menganggukkan pelan kepalanya. Kode bahwa Bella diizinkan untuk menuruti keinginan Jenny. Jenny memanggil pelayan terlebih dulu untuk menyajikan makanan serta minuman yang sebelumnya sudah dia pesan. Tidak membutuhkan waktu lama, pelayan menyajikan satu persatu makanan dan minuman di meja Jenny. Tidak butuh waktu lama, pelayan menyajikan satu persatu makanan dan minuman di meja Jenny hingga semuanya lengkap. Ayo makan. Jarang-jarang loh kita bisa makan malam bertiga seperti ini, apalagi suasananya sangat romantis, ucap Jenny. Dengan tenang, seolah tidak sedang terjadi apapun, Jenny menikmati makanan miliknya. Sementara itu Bimo dan Bella merasa sangat canggung dan juga tidak nyaman dengan situasi saat ini. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Jenny melakukan semua ini. Sudah berapa lama kalian berhubungan? Tanya Jenny setelah beberapa saat hening tercipta di tengah-tengah situasi yang mencekam. Bimo dan Bella saling melirik.
bingung akan menjelaskan bagaimana kepada Jenny saat ini. "Kenapa diam?" tanya Jenny. "Aku tidak tahu tepatnya kapan. Semua terjadi begitu saja," ucap Bella lirih. Dia menunduk dan tak berani menatap Jenny. "Maafkan aku, Jenny. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu," sambungnya lagi. Jenny terdiam, lalu menghela napas pelan. Pandangannya kini beralih menatap wajah Bimo yang tegang. "Apa kalian benar-benar saling mencintai?" tanya Jenny. Bimo hanya terdiam. Bella merasa kecewa karena Bimo tidak mengatakan apapun kepada Jenny bahwa dia mencintai Bella selama ini. "Tidak apa-apa, akui saja. Lagi pula aku sudah tahu semuanya sekarang," ucap Jenny yang melihat suaminya itu terdiam seperti bingung harus berkata apa. "Jangan tegang seperti ini. Masa iya berani berselingkuh tetapi tidak berani menghadapi situasi seperti ini?" sindir Jenny. "Bukankah sebelum kalian berselingkuh kalian seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya? Jadi kalian punya rencana apa ke depannya? Mau menikah?" tanya Jenny. Bella menghela napas panjang. Setelah itu dia melirik ke arah Bimo sebelum kemudian balik lagi menatap Jenny. "Aku sudah hamil," ucapnya lirih. "Oh, berapa bulan?" tanya Jenny santai sambil melihat perut Bella. "Sudah 5 minggu," jawab Bella sambil menunduk. Meski sangat sakit, tetapi Jenny masih berusaha untuk terlihat baik-baik saja. "Ternyata hubungan kalian sudah jauh ya," ucap Jenny sambil tersenyum getir. "Maafkan aku, Jenny," hanya itu yang terucap dari mulut Bimo. Setelah cukup lama dia hanya terdiam. "Maaf untuk kesalahan yang mana?" tanya Jenny. Bimo memandang Jenny. Raut mukanya penuh penyesalan. Namun tetap dia harus siap dengan keadaan seperti ini. "Maaf untuk semuanya. Maaf karena aku telah menyakitimu dan membuatmu kecewa," tutur Bimo. Jenny tersenyum sinis. Matanya memerah dan berkaca-kaca menahan genangan cairan bening yang hendak menerobos pertahanan. Sekuat apapun dia mencoba untuk tetap tenang, hatinya tetap terasa sangat sakit. "Aku tahu ini salah. Aku akan menikahi Bella dalam waktu dekat ini," akunya. Dek. Jantung Jenny terasa sangat sesak. Hingga bernapas pun rasanya sangat sakit. Mulutnya terasa keluh, tercekat di kerongkongan.